Nah loh, ada apa ini? Cina tiba-tiba tak terima dengan keputusan FIFA dan AFC jelang lawan timnas Indonesia. Apakah Cina dirugikan? Berikut info mengejutkannya. Wah, dipanggil ke timnas lagi. Ini dia perasaan Stefano Lillipali. Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, bukan hanya Stefano Lillipali, ini dia sosok pengganti Ragnar Oratmangoen. Kira-kira siapa saja mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Cerita Stefano Lillipali diminta bela Timnas Indonesia. Ada rasa haru dan bangga ketika nama Stefano Lillipali kembali muncul dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain Borneo FC itu akan bergabung dalam pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun siapa sangka sebelum menjadi salah satu wajah penting di sepak bola nasional, Vano sapaan akrab Lillipali pernah menolak ajakan PSSI. Dalam wawancaranya dengan media Belanda pada 2017, Vano mengaku bahwa dirinya sudah didekati sejak tahun 2011, ketika usianya masih 20 tahun dan bermain untuk FC Utrecht. Kala itu ia diminta mengikuti laga amal agar PSSI bisa menilai kemampuannya. Tapi dengan jujur, ia menolak karena merasa masih terikat kewajiban bersama klub. Butuh 1,5 tahun hingga akhirnya ia menerima undangan dari tim muda Indonesia dan sejak saat itulah babak baru dalam karier sepak bolanya dimulai. Debutnya bersama Timnas Indonesia terjadi pada Agustus 2013 dalam kemenangan 2-0 atas Filipina. Namun bukan hanya penampilan perdananya yang berkesan, melainkan pengalaman pertamanya merasakan atmosfer luar biasa di stadion-stadion Indonesia. Stadion penuh sesak, media begitu intens, dan orang-orang benar-benar gila bola, katanya. Itu membuat saya kewalahan, tapi juga jatuh cinta. Setelah sempat bermain di Liga Jepang dan kembali ke Belanda, Lillipali akhirnya kembali ke Indonesia pada 2017. Ia memperkuat Bali United selama 5 musim sebelum akhirnya pindah ke Borneo FC. Sepanjang kariernya di Indonesia, Vano telah mencatatkan lebih dari 200 pertandingan, mencetak puluhan gol dan asis angka yang luar biasa untuk seorang gelandang serang berusia 35 tahun. Meski usianya tak muda lagi, kemampuan Vano masih belum redup. Di musim 2024-2025, ia tampil dalam 23 pertandingan dan menyumbang 5 gol serta 4 assist untuk Borneo FC. Kecepatan dribbling tajam dan visi bermainnya tetap jadi senjata andalan yang kini dibutuhkan Timnas Indonesia menghadapi laga berat melawan Cina dan Jepang. Pemanggilan Vano oleh Kluivert jelas bukan sekadar nostalgia, ini adalah strategi. Pengalaman dan kualitasnya bisa jadi pembeda dalam laga hidup mati nanti. Tapi bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Lillipali akan menjadi solusi untuk lini serang Timnas Indonesia? Ataukah ada nama lain yang seharusnya juga mendapat kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Vano layak jadi starter atau lebih cocok sebagai super sub? Yuk diskusi! Cina dibuat tak terima dengan FIFA. Jelang laga panas antara Timnas Indonesia kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana mulai memanas. Tapi bukan dari lapangan melainkan dari media Cina yang secara mengejutkan meluapkan kekecewaan mereka bukan pada performa tim sendiri, tapi pada FIFA dan Timnas Indonesia. Semua bermula saat PSSI merilis daftar 32 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan untuk persiapan laga melawan Cina dan Jepang.
Dalam daftar tersebut, nama-nama besar bermunculan, mulai dari Calvin Verdonk, Nathan Chu Aon, Kevin Dix, hingga Emil Audero. Total ada 18 pemain naturalisasi yang membuat timnas Indonesia terlihat semakin menakutkan, apalagi jika main di kandang. Media Cina, Sohu, dengan cepat merespons. Mereka menyindir keputusan FIFA yang menurut mereka terlalu memudahkan regulasi pemain naturalisasi. Dengan nada yang cukup menyalahkan, media itu menulis bahwa keberhasilan timnas Indonesia dalam memperkuat skuadnya adalah dampak reformasi FIFA, seolah-olah menuduh adanya keberpihakan terhadap Indonesia. Mereka bahkan menyebut Indonesia telah menaturalisasi pemain secara bergelombang, terutama dari Belanda, demi satu tujuan, lolos ke Piala Dunia. Lebih jauh, media Cina ini tampak frustrasi karena tim mereka belum juga mengumumkan skuad untuk pertandingan krusial ini, sementara Indonesia sudah lebih dulu bersiap. Ketimpangan ini membuat mereka pesimis, bahkan ada yang menyebut bahwa timnas Cina bisa saja mengakhiri babak 18 besar dengan 5 kekalahan beruntun dan terpuruk di dasar klasemen. Lucunya, mereka lupa bahwa sepak bola adalah tentang strategi dan kerja keras. Jika timnas Indonesia bisa menghadirkan pemain berkualitas, bukan berarti itu curang, itu artinya federasi bekerja. FIFA tidak memberikan perlakuan istimewa, hanya membuka peluang yang sama bagi setiap negara. Dan faktanya, Indonesia memanfaatkannya dengan cerdas. Tentu saja, komentar media Cina ini memancing perhatian netizen. Banyak yang menilai komentar itu sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan baru Garuda di Asia. Sebagian lain bahkan menyebut bahwa media Cina seolah mencari kambing hitam sebelum pertandingan dimulai. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini bentuk kepanikan dini dari Cina? Atau mereka benar-benar merasa tak punya kans menghadapi Garuda yang sedang terbang tinggi? Menurut kamu, apakah naturalisasi memang merusak persaingan atau justru membuat sepak bola semakin menarik? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari diskusikan bareng. Cina tuduh AFC anak emaskan timnas Indonesia. Jelang laga panas antara timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni mendatang, suasana mulai memanas di luar lapangan. Bukan dari kubu pelatih atau pemain, tapi justru dari media Cina yang melontarkan tudingan mengejutkan kepada AFC. Melalui media lokalnya, Sohu, Cina menuduh AFC memberikan perlakuan istimewa kepada Indonesia, bahkan menyebut timnas Garuda sebagai anak emas Federasi Sepak Bola Asia itu. Tudingan ini dipicu oleh keputusan AFC menunjuk wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin, sebagai pengadil di laga penting nanti. Menurut media Cina, penunjukan wasit ini adalah bentuk tipu daya dari AFC yang disebut-sebut ingin menguntungkan Indonesia. Rustam Lutfulin memang dikenal sebagai wasit yang kontroversial. Dalam 103 laga internasional yang pernah ia pimpin, tercatat 493 kartu kuning dan 23 kartu merah telah ia keluarkan. Bahkan di Asian Games 2022, keputusan penalti yang ia berikan kepada Jepang dinilai merugikan Korea Utara. Media Cina pun menyebut Lutfulin sebagai master kartu wasit yang sangat dermawan dalam memberikan hukuman kepada pemain. Cina merasa penunjukan wasit ini bukan kebetulan. Apalagi rekam jejak Lutfulin ketika memimpin pertandingan timnas Indonesia justru dianggap membawa keberuntungan. Salah satunya adalah saat Indonesia menang atas Arab Saudi, serta saat mengamankan tiket ke ronde selanjutnya setelah menang melawan Filipina di laga penentu. Dari sinilah tudingan mulai dilempar, AFC sengaja membantu Indonesia dengan menurunkan wasit yang bersahabat, tulis Soho. Mereka bahkan menyebut keputusan ini bisa menjadi permainan belakang layar agar timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun pertanyaan besarnya, benarkah semua ini rekayasa? Kalau dilihat dari sudut netral, AFC pasti punya alasan kuat dalam menunjuk wasit. Bukan hal baru dalam dunia sepak bola jika keputusan wasit menuai pro dan kontra. Tapi menyebut Indonesia sebagai anak emas AFC tanpa bukti konkret tentu bisa menimbulkan polemik. Apakah ini bentuk tekanan psikologis dari media Cina karena mereka sadar laga nanti akan berlangsung di Jakarta di hadapan puluhan ribu supporter Garuda? Ataukah ini bentuk kepanikan karena mereka hanya tertinggal 3 poin dan wajib menang demi menjaga peluang lolos?
Yang pasti timnas Indonesia tidak seharusnya direndahkan hanya karena berprestasi. Keberhasilan mereka sejauh ini adalah buah dari kerja keras pemain, pelatih, dan dukungan penuh dari supporter tanah air. Menurut kamu, apakah tudingan media Cina ini masuk akal? Ataukah justru mereka mulai panik karena timnas Indonesia semakin sulit dihentikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu penting untuk sepak bola kita. Sosok pengganti Ragnar Oratmangoen yang absen bela timnas Indonesia. Ketidakhadiran Ragnar Oratmangoen dalam 2 laga krusial timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang menjadi pukulan yang cukup berat bagi skuad Garuda. Ragnar selama ini dikenal sebagai pemain yang gigih dan konsisten dalam menyerang sekaligus turun membantu pertahanan. Namun karena alasan kesehatan, ia terpaksa absen dan tidak termasuk dalam 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini tentu menimbulkan satu pertanyaan besar di benak banyak pecinta sepak bola tanah air, siapa yang pantas menggantikan peran vital Ragnar di lini serang timnas? Nama Stefano Lillipali langsung mencuat ke permukaan. Pemain naturalisasi yang kini membela Borneo FC itu kembali dipanggil memperkuat timnas setelah terakhir kali bermain pada tahun 2023. Pengalaman dan ketenangannya menjadi alasan kuat ia layak dipertimbangkan. Meski sudah berusia 35 tahun, Lillipali menunjukkan performa stabil di Liga 1 dengan mencetak 5 gol dan 4 assist dari 23 pertandingan. Dalam situasi tertekan seperti saat ini, kehadirannya bisa menjadi penyeimbang di lini tengah maupun sayap serang Garuda. Namun Lillipali bukan satu-satunya opsi yang dimiliki Kluivert. Rafael Struijk yang saat ini bermain di Brisbane Roar disebut-sebut sebagai sosok paling mirip Ragnar dalam hal gaya bermain. Fleksibilitas Struijk untuk bermain di sayap maupun sebagai penyerang tengah memberikan banyak pilihan strategi. Apalagi duetnya bersama Ole Romenyi sudah terbukti efektif seperti yang terlihat saat melawan Bahrain. Kombinasi cepat, agresif, dan berani dari Struijk menjadi modal besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ragnar. Di sisi lain, kembalinya Egy Maulana Fikri ke dalam skuad timnas juga tak bisa diabaikan. Setelah absen karena cedera, kini Egy kembali dalam performa terbaik bersama Dewa United, mencetak 12 gol dan 7 assist dari 29 laga. Pengalaman Egy bermain di Eropa juga menjadi nilai tambah. Ia punya pemahaman taktik yang baik dan chemistry yang cepat terbangun dengan pemain seperti Romenyi. Kemampuannya dalam membaca permainan dan menciptakan peluang menjadikannya alternatif kuat untuk menggantikan Ragnar. Dengan begitu banyak pilihan, keputusan akhir tentu ada di tangan Patrick Kluivert. Siapapun yang dipilih, apakah Stefano Lillipali, Rafael Struijk, atau Egy Maulana Fikri akan memegang peran penting dalam perjuangan Garuda di 2 laga hidup mati ini. Kemenangan atas Cina dan setidaknya hasil positif melawan Jepang menjadi kunci untuk menjaga harapan tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Lantas, bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling layak menggantikan Ragnar Oratmangoen di lini depan timnas Indonesia? Apakah Lillipali masih sanggup menjawab tantangan? Atau justru Rafael Struijk dan Egy Maulana yang lebih pantas dipercaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena suara kalian sangat berarti untuk mendukung perjuangan timnas Garuda. Sosok pemain yang dicoret Patrick Kluivert untuk laga lawan Cina. Patrick Kluivert dihadapkan pada keputusan sulit jelang 2 laga krusial timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025 mendatang. Dari total 32 nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei, pelatih asal Belanda itu hanya bisa membawa 23 pemain sesuai regulasi FIFA. Artinya, setidaknya 9 nama harus dicoret dari daftar. Pertanyaannya kini, siapa saja pemain yang kemungkinan besar harus merelakan tempatnya demi kepentingan strategi tim? Skuad yang dipanggil memang dipenuhi oleh wajah-wajah terbaik, termasuk pemain naturalisasi seperti Emil Audero, Maarten Paes hingga Mas Hilgers. Di posisi penjaga gawang sendiri tercatat ada 5 nama: Hernando Ari, Maarten Paes, Reza Arya, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata.
Melihat kebiasaan sebelumnya, timnas Indonesia biasanya hanya membawa 3 kiper dalam laga resmi. Maka hampir bisa dipastikan 2 nama akan tersingkir dari daftar akhir. Persaingan antar kiper pun menjadi sangat ketat. Apakah pengalaman Nadeo dan Hernando cukup kuat untuk mempertahankan tempat, ataukah Paes dan Audero yang lebih dipercaya karena kualitas mereka di luar negeri? Di lini pertahanan, nama-nama seperti Dean James, Yance Sayuri, dan Saine Patinama bisa jadi berada di posisi rawan. Meski semuanya punya kemampuan mumpuni, namun kedatangan pemain seperti Calvin Verdonk dan Liano Reijnders membuat persaingan kian sengit. Apalagi Kluivert kemungkinan besar akan mengutamakan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi atau yang telah terbukti solid dalam pertandingan sebelumnya. Sementara itu di sektor tengah dan depan, nama-nama seperti Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, dan bahkan Ramadan Sananta mungkin harus bersaing keras untuk mengamankan satu tempat. Meskipun punya kontribusi di masa lalu, performa terbaru dan kecocokan dengan taktik pelatih bisa menjadi penentu. Selain itu, kembalinya Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri juga memberi tekanan tambahan pada lini serang. Dengan banyaknya pilihan, Patrick Kluivert memang punya kemewahan dalam menentukan strategi terbaik. Namun ia juga menghadapi risiko besar jika salah memilih kombinasi pemain. Para penggemar tentu penasaran siapa saja yang akan dipilih untuk membela Garuda dalam laga hidup mati ini. Apakah pemain-pemain muda akan diberi kepercayaan lebih atau justru Kluivert mengandalkan nama-nama berpengalaman? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang layak dicoret dan siapa yang harus masuk skuad utama timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu prediksi kalian sama dengan pilihan sang pelatih. Cina ternyata ketakutan dengan salah satu sosok pemain timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, media Cina rupanya menyimpan kekhawatiran tersendiri terhadap salah satu pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sosok yang selama ini dikenal publik tanah air karena lemparan jauhnya yang mematikan, kini dijuluki oleh media Cina sebagai pemain pelempar granat. Julukan ini bukan tanpa alasan dan ketakutan itu muncul dari pengalaman pahit mereka sendiri di laga sebelumnya. Kekhawatiran ini muncul dari media besar Cina 163.com yang secara khusus menyoroti kehadiran Arhan dalam skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam tulisan mereka disebutkan bahwa Pratama Arhan adalah ancaman nyata yang bisa membalikan keadaan hanya dalam hitungan menit. Referensinya jelas pertandingan pada 15 Oktober 2024 lalu ketika Indonesia tertinggal 2 gol di kandang Cina. Arhan yang baru masuk di 5 menit terakhir pertandingan langsung membuat dampak besar lewat lemparan jarak jauhnya yang berbuah gol Tom Haye pada menit ke-86. Gol tersebut mengguncang kepercayaan diri tim tuan rumah dan membuat publik Cina sadar bahwa Arhan bukan sekadar bek biasa. Inilah yang membuat nama Arhan masuk radar kewaspadaan Cina bahkan jauh sebelum pertandingan berlangsung. Media Cina secara terbuka memperingatkan fans mereka untuk mengenali ancaman tak terlihat ini sejak dini. Lemparan jauh ala Arhan dianggap sebagai senjata rahasia Indonesia, satu hal yang tidak banyak dimiliki tim lain di Asia. Kini, menjelang pertandingan hidup mati pada 5 dan 10 Juni 2025 melawan Cina dan Jepang, Arhan kembali dipanggil dan harus bersaing dengan Calvin Verdonk serta Dean James untuk posisi bek kiri. Namun dengan reputasi pelempar granat yang melekat padanya, peluang Arhan untuk kembali menjadi senjata andalan Indonesia tentu sangat terbuka. Pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert akan memaksimalkan potensi unik Arhan untuk membongkar pertahanan Cina yang kini sudah mulai waspada? Atau justru memilih taktik berbeda dan membuat Arhan sebagai kartu kejutan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Pratama Arhan layak menjadi starter dalam laga nanti atau lebih baik dijadikan super sub seperti sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian lemparan jauh Arhan bisa kembali menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia? Belum juga keluar keringat, timnas Indonesia ketiban untung jelang lawan Cina.
Jelang pertandingan krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mendapat angin segar bahkan sebelum para pemain berkeringat di lapangan. Kali ini, kabar baik datang bukan dari sektor teknis atau strategi permainan, melainkan dari antusiasme luar biasa para supporter Garuda yang membanjiri tiket laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno GBK. Pertandingan kontra Cina yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025 menjadi salah satu laga penentu nasib Timnas Indonesia di grup C. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat keempat dengan 9 poin, hanya terpaut 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua batas akhir untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia. Kemenangan atas Cina dan Jepang bisa menjadi tiket emas Indonesia menuju sejarah baru di pentas dunia. Namun sebelum pertandingan dimulai, sebuah keuntungan besar sudah diperoleh. Seluruh tiket pertandingan melawan Cina ludes terjual di hari pertama penjualan. PSSI melalui juru bicara Arya Sinulinga menyampaikan bahwa dari sekitar 70.000 kursi yang tersedia, 80% tiket langsung diserbu supporter hanya dalam beberapa jam pertama saat dibuka melalui platform Livin Mandiri. Tak hanya itu, sisa 20% tiket kemudian dibuka di kitagaruda.id dan diprediksi akan habis tak lama setelah penjualan dimulai. Dengan harga tiket termurah Rp300.000 dan harga tertinggi mencapai Rp1,75 juta. Potensi pemasukan minimal bisa mencapai Rp16,8 miliar. Dan bisa lebih dari itu jika banyak tiket kategori atas yang laku keras. Dari sisi atmosfer, ini adalah kabar luar biasa bagi skuad Patrick Kluivert. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter fanatik di GBK tentu bisa menjadi suntikan semangat yang luar biasa bagi para pemain untuk tampil maksimal dan mencuri poin penuh dari tangan Cina. Yang menarik, dukungan finansial ini juga membuka peluang lebih besar bagi PSSI untuk mendukung program pemusatan latihan, fasilitas, hingga bonus pemain semua tanpa satu bola pun digulirkan. Lalu bagaimana dengan kalian, Sobat Garuda? Apakah dukungan penuh di GBK nanti akan jadi faktor pembeda yang mampu mendorong Indonesia menang atas Cina? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah dapat tiketnya? Siapa pemain yang paling kamu nantikan tampil di laga penting ini? Yuk ramaikan semangat Garuda dengan suaramu. Ini alasan Patrick Kluivert panggil Stefano Lillipali. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari daftar pemanggilan resmi Timnas Indonesia yang diumumkan PSSI pada 18 Mei 2025. Dari total 32 nama pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi laga penting kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu nama senior menarik perhatian publik, Stefano Lillipali. Pemain berusia 35 tahun ini akhirnya kembali mengenakan seragam Garuda setelah 2 tahun absen. Terakhir kali Lillipali memperkuat timnas pada laga uji coba melawan Burundi pada Maret 2023. Comeback ini tentu bukan keputusan yang sembarangan dari Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini memegang kendali penuh atas skuad merah putih. Lantas, apa alasan dibalik kembalinya Lillipali? Pertama, tentu soal pengalaman. Lillipali sudah membela timnas sejak tahun 2013 dan menjadi bagian dari skuad yang mencapai final Piala AFF 2016. Dengan 30 caps dan 3 gol, ia punya pemahaman taktik dan tekanan di level internasional yang tak dimiliki banyak pemain muda. Kedua, dari sisi performa, Lillipali baru saja bangkit dari cedera dan langsung memberi dampak nyata. Dalam laga comeback bersama Borneo FC di pekan ke-32 BRI Liga 1, ia mencetak gol kemenangan saat mengalahkan Madura United 3-2. Musim ini meski sempat absen di 7 laga, ia mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 22 penampilan. Statistik ini menunjukkan bahwa ia masih sangat relevan di usia yang tidak muda lagi. Ketiga, dari aspek teknis permainan, Lillipali dikenal sebagai gelandang serang dengan visi bermain tajam, umpan terukur, dan kemampuan bola mati yang mumpuni.
Kombinasi ini sangat dibutuhkan ketika menghadapi tim sekelas Jepang yang kuat secara taktik dan Cina yang agresif secara fisik. Dengan latar belakang dan kontribusi seperti itu, tak heran jika Patrick Kluivert memberi kepercayaan pada sang pemain naturalisasi yang resmi menjadi WNI sejak 2011 ini. Bukan soal nostalgia, tapi soal kebutuhan nyata di lapangan. Namun, tentu saja pemanggilan ini menuai pro dan kontra. Beberapa mungkin menganggap waktunya memberi kesempatan lebih kepada pemain muda, sementara yang lain percaya bahwa pengalaman adalah kunci menghadapi laga penentu seperti ini. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan keputusan Patrick Kluivert memanggil kembali Stefano Lillipali ke timnas Indonesia? Apakah ini langkah yang tepat atau seharusnya pelatih fokus membentuk tim muda untuk masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita bahas bersama bagaimana seharusnya arah timnas Indonesia ke depannya. Indonesia dan negara mungil dapat kabar baik dari FIFA. Kabar mengejutkan datang dari Kongres FIFA ke-75 yang digelar pekan ini di Paraguay. Tanpa banyak rumor sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino membuka peluang besar yang benar-benar di luar dugaan. Piala Dunia 2030 bisa saja diikuti oleh 64 negara peserta. Ya, kamu tidak salah dengan 64 negara. Ini akan jadi rekor sepanjang sejarah sekaligus perayaan akbar 100 tahun gelaran turnamen paling bergengsi di jagat sepak bola. Sebagai catatan, jumlah peserta Piala Dunia sebelumnya hanya 32 negara dan akan ditingkatkan menjadi 48 negara pada edisi 2026 mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tapi kini FIFA tampaknya ingin memberikan kejutan lebih besar untuk merayakan 1 abad Piala Dunia. Usulan ini pertama kali disuarakan oleh Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez yang menganggap bahwa perayaan 100 tahun harus dilakukan dengan cara yang benar-benar spesial. Ia ingin negara-negara kecil, bukan hanya raksasa sepak bola, mendapat panggung di ajang bergengsi ini. Dan yang mengejutkan, Presiden FIFA menyambut usulan ini dengan sangat positif. Infantino mengatakan bahwa semua ide patut dipertimbangkan demi merayakan momen historis ini. Ia bahkan menyebut ini bisa menjadi selebrasi yang sebenarnya. Lalu apa artinya ini bagi Indonesia dan negara-negara kecil lainnya? Jika Piala Dunia benar-benar diperluas menjadi 64 tim, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia meningkat drastis. Saat ini Garuda berada di posisi 4 klasemen, sementara grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam format saat ini, posisi keempat belum menjamin tiket lolos. Tapi jika format 64 negara diterapkan, posisi itu bisa jadi langsung berbuah tiket ke putaran final. Tak hanya Indonesia, negara-negara kecil di Asia, Afrika, Karibia, hingga Oseania juga akan mendapatkan peluang emas yang selama ini hanya menjadi mimpi. Tentu saja, wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Tapi sinyal kuat dari FIFA dan antusiasme berbagai federasi menunjukkan bahwa peluangnya sangat nyata. Nah, sekarang giliran kamu. Bagaimana pendapatmu tentang ide Piala Dunia diikuti 64 negara? Apakah kamu setuju agar Indonesia mendapat lebih banyak peluang tampil di level dunia? Atau kamu justru khawatir kualitas turnamen akan menurun karena terlalu banyak peserta? Tulis pendapatmu di kolom komentar.